Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sintia Putri, NIM 120 4032429. Di video kali ini saya akan menjelaskan autobiografi saya dari buku Garansi Sang Pencipta dengan judul Selagi Kita Berusaha Kita Pasti Bisa. Saya lahir di Air Tawar, Sumatera Utara pada tanggal 21 Oktober tahun 2000. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Umur saya sekarang memasuki 20 tahun. Orang tua saya, yaitu ibu saya, bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan sedangkan ayah saya kerja di pabrik sawit, jadi pindah-pindah gitu ke berbagai provinsi. Dulu waktu saya kecil, saya pernah belajar di taman kanak-kanak atau TK. Saya TK di daerah Jambi. Waktu saya TK sama seperti anak-anak lainnya, yaitu belajar, bermain, dimanja sama kedua orang tua. Cerita ini dimulai saat saya libur sekolah TK. Kami sekeluarga beserta sanak saudara memutuskan pergi ke rumah saudara saya yang ada di daerah Palembang. Singkat cerita, kami sudah nyampe ke rumah saudara saya. Rumahnya bagus, halamannya juga luas. Saya, kakak saya, dan anak dari adik mama saya pergi bermain di halaman tersebut. Ternyata nih, di halaman itu ada sumur yang isinya ikan. Nah, di tengah sumur itu ada jembatan kecil untuk menyeberanginya. Jadi kakak saya beserta anak adik mama saya menyeberangi jembatan sumur tersebut untuk mengasihi makan ikan. Mama saya sudah bilang sebelumnya kalau saya tidak boleh menyeberangi sumur tersebut. Tapi saya iri nih melihat kakak saya mengasih makanan ikan lewat jembatan tersebut. Saya pengen juga. Padahal kakak saya juga sudah bilang, "Dek, kamu tidak boleh ya ikutin kakak. Cukup di situ saja, di pinggiran itu saja," katanya kan begitu. Tapi saya tidak mau. Mungkin kakak saya juga sudah pasrah lihat saya gitu ya. Akhirnya dia bolehin aja. Awalnya masih tenang-tenang saja nih saat saya di jembatan tersebut. Sampai saat saya menginjakkan kaki saya ke tengah-tengah jembatan. Mungkin karena saya kurang hati-hati juga ya. Makanya saya akhirnya terjatuh ke dalam sumur. Kakak saya panik dan langsung teriak-teriak memanggil mama saya. Tidak lama kemudian mama saya datang dengan raut wajah yang khawatir. Tanpa pikir panjang, beliau memanggil ayah saya. Karena ayah saya lama datangnya, jadi mama saya ini langsung masuk ke dalam sumur itu dengan menggunakan tangga. Terus mama saya masuk dan langsung menolong saya. Inti dari cerita ini adalah, dengar kata orang tua, jangan dibantah. Karena bagaimanapun orang tua itu selalu ingin yang terbaik buat kita. Apa yang dibilang sama orang tua, kita itu sudah pasti benar. Selanjutnya saat saya SD, saya bersekolah di SD di Medan. Dulu kalau berangkat ke sekolah, selalu naik bus sekolah. Jadi pernah nih suatu hari, bus sekolah tersebut tidak datang karena mesinnya rusak, tidak mau berfungsi. Akhirnya saya dan teman-teman saya memutuskan untuk berjalan kaki yang jaraknya lumayan jauh dari rumah kami. Kami melakukan itu karena kami tidak mau libur dan ketinggalan pelajaran. Walaupun harus berjalan kaki dari rumah ke sekolah yang lumayan cukup jauh. Nah, selanjutnya juga saat saya SD, uang jajan yang diberikan oleh orang tua saya pas-pasannya itu sekitar 3 ribuan. Jadi saat keluar main di kantin, saya melihat nih ada sampul buku cantik. Saya dan teman saya tertarik untuk melihatnya. Sekali saya melihat harganya, saya kaget karena harganya mahal untuk anak-anak seumuran saya. Harga buku sampul buku tersebut sekitar 10 ribuan. Saya dan teman saya memutuskan tidak mau menyusahkan orang tua kami. Akhirnya saya dan teman saya berinisiatif untuk jualan minuman saset gitu. Satu gelas kami jual 2.000. Kami jualan selama 2 minggu dan akhirnya uang dari kami itu terkumpul dan kami belikan sampul buku tersebut. Inti dari cerita ini, kalau misalnya kita masih bisa mengusahakan buat dapati barang tersebut, insya Allah pasti barang itu dapat juga. Selanjutnya saat saya SMP, saya bersekolah di SMP di Padang. Saat itu saya mengekos di rumah saudara saya, yaitu sebut saja Ibu Tia. Karena saya mengekos karena dari rumah saya ke sekolah itu jauh jaraknya, kira-kira 1 jam dari rumah ke sekolahan. Saat itu setiap pagi kalau berangkat sekolah selalu diantar Ibu Tia. Tapi menunggu sip dulu karena dia mengantar anak yang terlebih dahulu. Jadi saat saya sedang menunggu Ibu Tia, ada mobil Avanza lewat yang isinya bapak yang mengantar anaknya ke sekolah. Jadi saat itu saya langsung berdoa, "Ya Allah, saya ingin diantar pakai mobil sama orang tua saya." Tiba-tiba ada mobil Avanza tetangga yang lewat berhenti di depan saya, terus memanggil saya buat naik
mengantar saya ke sekolah. Dalam hati saya, ya Allah, doa saya terkabul nih akhirnya. Diantar naik mobil walaupun bukan sama orang tua saya. Inti dari cerita ini adalah Allah selalu dekat sama kita. Mau bagaimanapun kita, keadaan kita pada saat itu selalu berdoa dan selalu menyembahnya. Inti dari cerita semua saya tadi adalah hormati orang tua, selalu berusaha bagaimanapun nanti hasilnya, dan jangan lupa beribadah dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik dan jangan lupa selalu bersedekah. Mungkin sampai sini saja cerita perjalanan hidup saya. Semoga bisa menginspirasi atau memotivasi teman-teman yang menonton video ini. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.